sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai skull X-ray atau ronsen kepala. Ronsen kepala ini merupakan kemampuan yang harus kalian kuasai, karena pada SKDI kalian bernilai 4, sehingga harus bisa membaca ronsen dengan baik, salah satunya ronsen kepala. Pada kasus trauma kepala, terdapat 3 proyeksi, yaitu lateral, AP, dan tone. Tetapi posisi tone itu harus kita pikirkan dulu dengan menyingkirkan adanya kasus trauma servikal atau tidak. Tetapi dari 3 itu yang paling penting harus kalian minta dan hasilnya baik untuk menilai adalah posisi proyeksi lateral. Bisa kita lihat di sini, proyeksi lateral itu dilakukan dengan tanpa mengubah posisi kepala, hanya mesin radiologinya aja yang berpindah. Kemudian hasil yang baik didapatkan ketika, bisa kalian di sini ada prosesus glendois anterior, itu akan superimpose dengan rami posterior dari mandibula. Itu adalah gambaran sentrasi yang baik dari foto lateral. Jika tidak terjadi superimpose, maka mungkin akan terjadi rotasi kepala dari pasien tersebut. Kemudian apa sih yang bisa kita lihat dari foto proyeksi lateral ini? Bisa kalian lihat di sini, ya di sebelah gambar ronsen yang sudah jadi tersebut, kalian bisa lihat bahwa jangan sampai kita rancu dengan suatu sulcus arteri meningia media yang nanti bisa tertukar dengan suatu gambaran fraktur. Kemudian juga terdapat sutura koronaria. Kemudian yang penting harus kalian lihat adalah daerah selar. Kemudian sinus-sinus yang bisa kita lihat untuk menilai apakah terdapat fraktur basis kranium. Yang bisa kita lihat juga adalah terdapat inner and outer table dari calvaria. Jadi nanti yang akan kalian nilai adalah tulang, kemudian kartilago atau sutura, kemudian soft tissue itu juga kalian akan nilai. Kemudian kita lanjut ke proyeksi yang lain, yaitu adalah proyeksi antero-posterior, didapatkan dengan posisi sudut dari mesin adalah 0 derajat terhadap orbito meatal line. Bisa kita lihat di sini, masih akan terlihat rima orbita, sutura sagittalis superior, kemudian juga lambdoid, kemudian juga terdapat fissura orbitalis superior. Nah, pada kasus proyeksi antero-posterior ini, kita akan mendapatkan sentrasi dengan pusat di antara kedua orbital, di mana dengan posisi AP ini kadang kita akan melihat suatu kalsifikasi yang letaknya di tengah, ya, di tengah sini yang bisa merupakan kalsifikasi dari glandula pineal. Kepentingannya apa? Jika sampai glandula pineal ini terdapat midline shift, maka kemungkinan ada suatu lesi intrakranial yang mendorong otak tersebut ke sisi kontralateral. Bisa suatu epidural hematom, bisa suatu subdural hematom maupun intracerebral hemorrhage. Dan ini harus kita lihat kembali dengan penunjang lain yang lebih kuat nanti. Kemudian yang foto proyeksi terakhir untuk skull X-ray adalah posisi tone. Nah, posisi tone ini didapatkan dengan sudut 30 derajat terhadap orbito meatal line atau 30 derajat jika kalian menggunakan alas untuk kepala. Ya. Apa sih yang kita bisa lihat dari posisi tone ini? Bisa kalian lihat di sini. Ya, ini seperti kalau kita ingat-ingat lagi struktur anatomi yang ketika kalian mendapat materi ini di blok A1 ya, di materi muskuloskeletal. Ini adalah protuberansi occipitalis interna atau merupakan tempat pertemuan sinus-sinus di sini ya. Jadi sinus sagittalis superior, sinus occipital transversus atau sering disebut dengan torcular hierophili. Kemudian yang penting bisa kalian di sini adalah ini. Ini adalah foramen magnum. Kalian bisa melihat adanya foramen magnum sehingga kalian bisa menilai apakah terjadi fraktur basis krani di fossa krani posterior. Itu yang bisa kalian nilai dari tone. Akan tetapi, saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk posisi proyeksi tone
ini harus benar-benar disingkirkan terjadinya problem atau masalah di cervical. Jika ada masalah tersebut, maka hanya kamu lakukan adalah lateral dan AP cukup. Kemudian, untuk cara membacanya, kita bisa melakukan hal seperti berikut. Saya adaptasi dari buku On Call X-Ray Made Easy tahun 2010 dari Elsevier penerbitnya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah sebutkan jenis fotonya, kemudian identitasnya, nama, umur, dan jenis kelamin. Misalnya, this is a lateral sclerograph on Tarjo, a 37 years old man. Nah, kemudian komen setelah itu yang kedua adalah kalian memberikan komen terhadap kualitas foto ini. Tekniknya bagus atau enggak? Jadi misalnya apakah ini mengalami rotasi, exposure-nya cukup. Bisa kalian lihat ya, jadi kalau ada gambar yang jadi hampir semuanya putih atau opak atau bahkan terlalu hitam atau lusen, itu menandakan exposure-nya mungkin terlalu berlebih atau bahkan kurang. Kemudian good centering, jadi tadi pusat. Lateral pusatnya adalah di meatus acousticus internus misalnya. Jadi kalian harus sebutkan kualitas dari foto tersebut. Kemudian describe any abnormality which initially catch your eye. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang kelihatan kasat mata, kelihatan itu langsung kalian sebutkan dulu. Misalnya, there is a double density appearance on the right parietal bone with the bone fragment is depressed 5 mm. Untuk sutura itu biasanya berbentuknya adalah garis seperti ini ya, ular gitu ya. Serpiginus itu ular, seperti ular. Jadi kayak rigi-rigi seperti itu. Kemudian ada fine sclerotic and cortical margin. Bisa kalian lihat di sini ya. Kalian lihat di sini yang ini kita bisa lihat. Nah, ini sutura lambdoidea. Ya, itu sutura. Itu lokasinya di situ dan not sharply translucent. Jadi tidak kelihatan jelas bentuknya translucent atau lucent atau hitam. Kemudian typical anatomical site, jadi lokasinya sesuai anatomis dan biasanya adalah simetris. Oke, jadi itu ya untuk sutura. Kemudian untuk fraktur biasanya berbentuk adalah straight translucent line, jadi garis lurus seperti pada gambar yang ini, ya, ini. Nah ini bisa kalian lihat ini, ya. Ini kalian bisa lihat itu kan berbentuknya garis lurus walaupun sedikit agak berkelok ya, tetapi ini kelihatan gambarnya translucent, garisnya itu translucent dengan keduanya mengenai aspek tabula interna maupun eksternal dari tulang. Ya, itu. Pada kalimat di bawahnya kebanyakan lurus, tapi dapat berubah direksinya secara tiba-tiba dan berbatas tegas dan parallel margin ada tapering. Yang harus kalian perhatikan ketika terjadi fraktur pada tulang kepala adalah struktur anatomi di bawahnya. Apakah fraktur ini di bawahnya terdapat arteria miringa media? Apakah di bawah fraktur ini terdapat sinus sagittalis superior? Atau struktur-struktur lain yang penting? Itu harus kalian ingat-ingat lagi berdasarkan anatomi yang pernah kita semua pelajari. Seperti contoh pada fraktur ini. Seperti kita lihat, di slide sebelumnya kita bisa lihat ya. Jadi ini pada ini kan biasanya terdapat sulcus arteri meningia media yang jalan ke atas. Ya, ke atas ini ya, miring. Nah, ini akan melewati garis fraktur tersebut. Sehingga ketika terjadi fraktur yang sifatnya adalah membal seperti ini dulu baru fraktur, maka akan bisa menyebabkan robeknya arteri meningia media yang menyebabkan satu kelainan yang disebut epidural hemorrhage atau perdarahan epidural. Kita lanjutkan lagi. Beberapa contoh yang lain gambaran yang pernah kita lihat. Ini kasus real ya yang bisa kita lihat dan kita temukan dan kita tangani juga. Ini foto proyeksi apa? AP dan lateral. Kualitasnya gimana? Baik atau tidak? Ya, ini jelas ya. Jadi kualitasnya bagus, bisa kita bedakan tulang dan udara. Kemudian yang lateral ini kita bisa lihat ya. Yang lateral ini bisa kita lihat bahwa pada ini superimpose ya antara proses clinoidal
anteriornya dengan rami posteriornya. Oke, dengan sentrasi di ini. Nah, kalian bisa lihat ada kelainan ini. Ya kan? Bisa kalian lihat kelainan ini. Ya. Nah, kelainan ini bentuknya apa? Double density tadi itu ya. Jadi gambaran fraktur depres. Di daerah mana? Kalian kombinasikan dengan foto yang lateral. Oh, ini ternyata di depannya sutura koronaria. Berarti ini os frontal. Mana sutura koronaria? Nah, ini. Yang ini ya. Tapi kok juga ternyata melebar itunya, sutura koronarianya. Nah, sutura koronaria yang melebar ini bisa juga ternyata fraktur yang terjadi di atas sutura atau sutura manapun ya, bisa sutura koronaria, sutura lambdoid atau sutura sagittalis. Fraktur jenis tersebut atau fraktur linier yang terjadi di atas sutura kita sebut dengan fraktur diastasis. Jadi pada pasien ini dia mengalami dua jenis fraktur, yaitu fraktur diastase atau fraktur linier di atas sutura dan fraktur depres pada os frontal. Ya. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa selalu baca identitas pasien. Kalau kita tidak ingat identitas bisa tertukar, kita salah mendiagnosis dan salah melaporkan. Oke, contoh yang lain lagi. Di sini ada dua, ini pasien yang berbeda ya. Yang sebelah ini adalah gambaran fraktur sama kayak yang tadi ya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah gambaran foto yang tone ya, yang ini yang tone. Kalian bisa lihat kan? Seperti tadi gambarnya persis tone 30 derajat. Tetapi ada satu yang agak kalian mungkin boleh nebak ini. Ini apa ya ini? Ini ada kayak garis putih di sini, ini apa ini? Ya, apa ini? Cacing atau apa ya? Itu bisa macam-macam. Tapi pada kasus ini kebetulan pasien ini adalah seorang pasien yang mengalami hidrosefalus. Jadi kita pasang selang. Kebetulan selang tersebut mempunyai objek yang bisa untuk kita menilai selangnya kelihatan. Sehingga ini adalah suatu selang Vepesen. Dan kebetulan dipasang di posisi skin point. Gitu. Nah, kalian lihat lagi ya, ini posisi tone, kalian bisa lihat foramen magnum, sutura lambdoid, kemudian protuberans capitalis interna, kemudian os petrosus, jangan lupa ya, os petrosus yang ini. Nah, ini os petrosus itu yang harus kalian lihat juga. Tetapi target kalian adalah bisa membaca dan mencari fraktur. Ya, kalau nggak ada fraktur, biasanya pasien tersebut tidak memiliki lesi intrakranial. Tapi korelasikan juga dengan kondisi klinis, kesadarannya seperti apa. Jadi tidak hanya berdasarkan foto penunjang. Karena kalian kan pasti sudah memeriksa pasien tersebut baru meminta penunjang kepada radiologi. Ya, selanjutnya tinggal kalian menginterpretasikan apa yang kalian minta tersebut dan cocokkan dengan klinis. Tuh. Ada pertanyaan enggak tentang ini? Kalau ada, kalian simpan, nanti kita bisa diskusi pada kesempatan yang lain. Ya.